Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil lahwali wal afat wa taqwadilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang sakit Allah angkat sakitnya, Allah sehatkan lahir batin. Yang punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang punya anak keturunan atau yang belum dapat anak keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Yang punya hutang lunas semua hutangnya. Nyaringnya nih banyak kayaknya. Yang punya cicilan lancar bayar cicilannya. Makin nyaring. Semoga 2024 ini lunas semuanya. Kalau sudah lunas janji tidak hutang lagi. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang soleh-solehah. Kok bapak-bapak ikut amin untuk anaknya ya Pak ya. Semoga dapat jodoh yang terbaik insya Allah. Yang belum berangkat umroh mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan bisa berangkat haji dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, waktu yang tidak banyak, singkat, tapi insya Allah mudah-mudahan membawa makna keberkahan untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati, alhamdulillah dalam perjalanan ini saya ditemani oleh ayahanda Dr. Andes Haji Supianto Agus. Beliau baru saja pensiun dari guru sebagai guru SD di Pontianak, baru saja pensiun dan dalam 1 tahun ini banyak ikut safar kemana-mana. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat selalu, berkah. Saya bersama istri, ibu mertua, anak-anak, adik saya nomor 3 Ustadz Aiman, adik saya nomor 4 yang megang kamera, Kak Lutfiah. Dan Masya Allah seperti biasa yang memberikan fasilitas sambutan terbaik di Jambi ini, yakni Ayah Huda Zal Hendri dari Mahabbatullah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan senantiasa Mahabbatullah terus meroket ya, melonjak berkah dunia akhirat. Dan juga Ustadz Yusron ya, Kiai sudah belum, Ustadz dulu. Kalau udah nikah, udah ada bunyainya nanti baru kita bisa buat acara di sini Pak ya. Ya, kita bisa buat acara nanti di sini. Tadi saya sudah lihat posisi duduk udah kayak ijab kabul tadi. Ya, udah dapat gambaran lah kira-kira nanti posisi letak dan acara kita insyaallah ya. Tapi saya dengar-dengar Mahabbatullah lagi mau bangun gedung juga, aula ya kan, langsung juga. Dan Masya Allah Sohibul Bait kita Bapak Haji Zulianto yang Masya Allah tidak bosan-bosannya memberikan support terbaik untuk santri-santri Askof Mahabbatullah. Saya selalu mendengarkan, mendapatkan laporan kalau di grup itu kita ada dapur santri setiap cabang. Jadi makanan-makanan mereka selalu saya pantau Pak. Kalau udah nasi tempe saya ngomel di situ. Artinya kalau kurang duit ngomong gitu kan. Jadi selalu kita kontrol dari yang pedalaman hingga di kota-kota ini, selalu kita pantau ya program-program mereka, termasuk dapur-dapur makanan santri-santrinya. Namun uniknya kalau di Askof Mahabbatullah Jambi ini agak beda, menunya agak banyak ya nengok. Biasa lauk pauk tuh 2-3 lauk ya kan, di sini kok banyak sekali lauknya ini. Nah, siapa salah satu sponsornya katanya dari Telaga Biru, Masya Allah. Telaga Biru ya. Mudah-mudahan Allah balas dengan rezeki yang berlipat ganda, ya, berkah dunia akhirat, dan setiap makanan yang masuk mendarah daging ke santri-santri, setiap mereka membaca, menghafal Al-Quran, sholat, beribadah, beramal soleh, insya Allah pahalanya mengalir kepada mereka yang mensupport insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tamu spesial kita ya, Kak Bunda Saadah dan adinda kita yakni Ahmad dan
Musa. Ya, masya Allah, mudah-mudahan saya optimis sekali dari wajah mereka anak-anak ini jadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Ya, insya Allah. Kalau adiknya tadi mau jadi polisi, ya, abangnya mau jadi apa? Cita-citanya? Hah? Dokter, masya Allah. Insya Allah, dokter yang hafiz Quran. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 warisan yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang pertama, warisan pertama adalah warisan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu diwariskan kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang kami pilih. Buka surah Fatir, surah ke-35 ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Tidak sembarang Pak dapat hidayah Pak. Allah memilih siapa yang Allah kehendaki. Seperti yang diceritakan Bunda Sa'adah tadi, ya, Allah memilih. Orang kita saja dengar azan belum tentu kepanggil. Ini ada saudara kita yang tidak kenal apa itu azan, apa itu sholat mungkin. Justru dapat hidayahnya di situ, dapat panggilannya di situ. Artinya memang Allah memanggil, Allah memilih siapa yang Dia kehendaki. Termasuk anak-anak kita. Tidak semua anak mau ngafal Quran Pak. Tidak semua anak mau ngafal Quran. Maka ketika Bapak punya anak, ada keinginan mondok ngafal Quran, support penuh Pak. Jangan ditanggung-tanggung lagi, jangan ditunda-tunda lagi. Uang jajannya kalau bisa jangan setengah-setengah, full support gitu ya. Jangan setengah-setengah, karena tidak mudah Pak. Ngafal Quran ini ada masa jenuhnya, suntuknya, menghadap ayat-ayat yang sama diulang-ulang setiap hari. Ya. Dan ketika Allah sudah memilih, minta sama Allah, doakan khusus anaknya ini agar istiqomah, tidak berpaling ke lain hati. Karena ketika Allah sudah memilih, ini ya, adalah pilihan-pilihannya Allah. Di antara miliaran manusia di muka bumi ini, kok anak kita? Di antara miliaran manusia di muka bumi ini, tidak semuanya bersyahadat, betul Pak? Tapi Alhamdulillah kita dipilih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Tidak semua yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sholat. Allah pilih kita sholat. Amin ya Rabbal. Tidak semua yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ngafal Quran Pak. Yang sholat tidak semuanya ngafal Quran. Tiba-tiba Allah pilih, ada kemauan dalam hati anak kita, ada kemauan dalam diri kita untuk menjadi penghafal Quran. Itu sudah anugerah hidayah yang luar biasa, yang tidak bisa dibayar dengan uang. Maka didukung anaknya, support. Ustadz, bagaimana jika anak saya tidak mau? Nah, Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah kepada keluarganya sendiri. Nabi Nuh tidak bisa ngasih hidayah kepada anak kandungnya sendiri. Nabi Lut tidak bisa ngasih hidayah kepada istrinya sendiri. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada paman kandungnya sendiri, padahal sayang dengan pamannya. Nah, artinya memang mutlak hidayah itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah anak tidak mau, ya udah, balikkan ke Allah. Allah Maha membolak-balikkan hati. Maka saya kalau anak masuk pondok, selalu saya tanya, ini kemauan sendiri atau paksaan orang tua? Kalau paksaan orang tua, dasarnya anak tidak mau, tidak usah dipaksa. Ini bisa merusak anak-anak yang lain yang bagus-bagus, rentan kabur, rentan setengah-setengah. Tapi kalau anak sudah mau, Masya Allah,
Ini keistimewaan yang luar biasa, hidayah yang luar biasa. Kita tidak tahu amal mana yang kita lakukan sehingga menjadikan hidayah Allah memilih anak kita mau atau enggak. Tiba-tiba anak kita belum mau, ya udah kita doakan saja. Insya Allah Allah maha membolak-balikkan hati. Sebagaimana kisah Bunda Saadah tadi, punya anak Ahmad belum mau, apalagi lagi semangat-semangatnya nih gitu kan, malah diajak pindah, wah gitu kan. Tapi Allah maha membolak-balikkan hati, bisa Allah mudahkan ya. Kemauan itu muncul, tumbuh dari dalam hati. Insya Allah. Terus kalau anak belum mau gimana? Gimana Ustaz? Gimana Bang? Kalau anak belum mau, pertama doakan. Yang kedua, infak khusus atas nama anak. Ya Allah, saya pengen anak saya ini. Kan biasa kita infak supaya dibalas 700 kali lipat, 10 kali lipat. Itu biasa. Ini infak sedekah atas nama anak. Kalau biasa wakaf atas nama orang tua, almarhum, almarhumah, oke, biasa, bagus. Ini infak atas nama anak. Pernah nggak kita infak atas nama anak supaya dia sukses, supaya dia hafal Quran, supaya dia hafiz Quran? Insya Allah. Yang ketiga Pak, support para penghafal Al-Quran. Walaupun dia bukan anak kita, karena ada 3 amalan usia terputus tapi pahalanya mengalir terus. Yang pertama, sedekahun jariyah, yakni sedekah jariyah, bangun jalan, bangun pondok, bangun masjid, bangun jembatan yang digunakan untuk manusia, bermanfaat untuk manusia, kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Selama mereka menggunakannya, insya Allah jadi amal jariah kita. Walaupun kita di alam kubur sendiri, tidak lagi sholat, tidak lagi ngaji, tapi pahala terus mengalir Pak. Dari orang yang sholat, dari orang yang ngaji, di tempat kita punya wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, kita ajarkan. Maka yang punya profesi sebagai guru itu memiliki ya amal yang luar biasa. Walaupun kita di alam kubur sendiri tak sholat, tak ngaji lagi, tapi murid kita yang kita ajarkan, dia mengamalkan sholatnya, kita ajarkan sholat dia, kita ajarkan dia ngaji, dia praktekkan ngaji terus, dia ulang-ulang, seulang-ulangnya dia sampai ke kita ya. Dan yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Bahkan kalimatnya tuh waladun, apa itu? Waladun soleh, artinya doa dari anak yang soleh. Waladun ini tidak harus anak kandung Bapak Ibu. Jadi pernah dibedah oleh salah satu ulama yang mengatakan bahwa doa dari anak yang soleh tidak harus anak kandung. Kita punya anak, dia belum mau, ya udah kita doakan saja, berikan yang terbaik. Kita ikhlas, kita terima. Yang penting kita sudah berusaha menasehati, memberikan makanan yang terbaik untuk dia, halalan thayyibah. Kalau masih mencelang-menceleng, udah kita balikkan ke Allah. Tapi bagaimana supaya kita tetap dapat doa dari anak yang soleh? Support Pak, para penghafal Quran, anak yatim ya, anak yatim piatu, kita support. Ketika kita support mereka, kasih makan mereka, mereka berdoa kepada kita, kepada Allah atas nama kita, maka sampai ke kita insya Allah. Maka setiap mereka beribadah, beramal soleh, maka tidak usah takut ketika kita punya anak 2 orang, dua-duanya tidak ada yang mau ngapal Quran gitu ya, tidak apa-apa, nikmati saja ya. Kita doa saja terus sama Allah. Bisa jadi anaknya, cucu kita nanti. Belum ada yang mau, kalau tidak cucu kita, cicit kita. Saya selalu bilang sama adik-adik saya, bisa jadi doa orang tua kita atau kakek buyut kita yang dulu mendoakan anak keturunannya,
sehingga dapatnya ke kita hari ini, nikmatnya kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, Allah ini memilih. Maka ketika Allah sudah memilih, jangan pernah sia-siakan. Yang kedua, warisan yang Allah berikan. Nah, jadi Al-Quran, ya, warisan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awratsakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tata'uha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah wariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, harta benda. Jadi Allah wariskan Pak kepada orang beriman. Dunia ini Allah wariskan kepada orang beriman yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Disitulah letak mukjizatnya Pak. Jadi mukjizat Al-Quran ini tidak seperti mukjizat para nabi terdahulu. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkatnya bisa berubah jadi kupu-kupu. Tongkatnya jadi ular. Hari ini ketemu tongkatnya Nabi Musa, dilempar bisa tak jadi ular Pak? Jangankan ular, cacing pun tak jadi. Kenapa? Karena hanya berlaku di zaman Nabi itu saja, dan itu pun dengan izin Allah. Yang kadang kalau kita bicara sirah sejarahnya itu, Nabi Musa pun tidak tahu kalau tongkatnya ini bisa jadi ular gitu. Jadi sesuatu yang terjadi min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka gitu. Nah, termasuk ketika Nabi Musa tongkatnya bisa membelah laut. Hari ini ketemu tongkat Nabi Musa, dipukul bisa tidak terbelah lautan. Jangankan laut, parit depan rumah pun tidak terbelah. Nah, karena memang hanya berlaku di zaman Nabi itu ya. Tapi Al-Quran Bapak Ibu, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, berlakunya bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja, 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Kapan mukjizat ini terjadi? Ketika diamalkan. Ketika diamalkan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Selama kita menjalankan hukum-hukum Allah Pak, rezeki tiada tara Allah curahkan. Insya Allah. Salah satunya janji Allah nih di surah Al-Ahzab ayat 27. Saya bilang sama santri-santri, kalian amalkan Al-Quran, praktekkan. Jangan ngafal Quran pacaran juga, ngafal Quran chatting-chattingan yang bukan mahram, ngafal Quran nonton video aneh-aneh. Ya enggak jalan lah mukjizatnya. Kalau mau betul-betul mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah Allah wariskan kepadamu, kamu amalkan. Dari hal-hal yang sederhana, dari bangun tidur sampai tidur lagi diajarkan oleh Nabi SAW yang mengamalkan Al-Quran, khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Maka daripada itu, ketika kita mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, siap-siap Allah wariskan. Salah enggak Pak kita dapat harta? Salah enggak kita jadi orang kaya? Salah enggak kita jadi orang kaya? Salah enggak kita jadi orang kaya Pak? Oh Pak, Bu, salah enggak jadi orang kaya? Hah? Wah, ibunya semangat. Tak salah, kan saya yang bapaknya yang enggak salah, yang memang dunia ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk khalifah di muka bumi, untuk orang-orang yang beriman.
dan tidak haram memiliki perhiasan, harta benda dan lain sebagainya. Allah firmankan di surah Al-A'raf ayat 31, ayat 32, tidak salah. Bahkan yang salah itu kalau konsep berpikirnya Islam ini tempatnya miskin papa di dunia, nanti di akhirat baru dibalas semuanya. Kata siapa? Kalau hidup kita mengamalkan isi Al-Quran Bapak Ibu, janji Allah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini saya selalu tegaskan kepada santri-santri. Jangan kira belajar agama hidup miskin papa, salah. Justru ketika kita, Rasulullah itu kaya raya tapi memilih hidup sederhana. Tapi kalau ditanya harta Nabi, wah, Masya Allah. Berikut juga dengan para sahabat. Nah, kita contohlah beliau. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ditinggalkan semua bisnisnya. Abdurrahman bin Auf kata keluarganya, kau boleh hijrah, pindah ikut Muhammad tuh, tapi kau jangan bawa satu peser pun ya, kau jangan bawa bisnis. Siap kata Abdurrahman, saya hijrah lillahi ta'ala. Yang awalnya orang kaya di Mekah sampai di Madinah, apakah miskin Pak? Justru jadi orang terkaya lagi di Madinah. Apa sebab? Dia amalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena di dalam Al-Quran bukan hanya bicara ibadah. Di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas bukan hanya tentang sholat, bukan hanya tentang ibadah-ibadah mahdoh, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu. Dalam Al-Quran juga membahas muamalah, ada hukum keluarga, ada tips-tips dalam membangun rumah tangga, ada tata cara dalam mendidik anak, ada bagaimana supaya kita bermuamalah dengan baik. Bahkan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang puasa. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, satu ayat Pak, satu halaman. Al-Baqarah 282. Satu ayat nih, satu halaman. Tentang apa nih? Tentang hutang piutang. Memang urusan hutang panjang. Panjang, kapan habis? Belum habis hutangnya, hutang lagi belum selesai tak satu. Dapatnya habis Bapak Ibu. Nah, artinya apa yang dipelajari di surah Al-Baqarah ayat 282, katib penulisan, setiap hutang itu dicatat, tentang manajemen pencatatan. Saya pernah kedatangan seorang kiai lah di Pontianak. Dia ngeluh, ngapa ngeluh Pak? Ada keluhan apa Pak Kiai? Kiai dah sepuh dah. Saya ini baru dikasih tanah, terus saya bangunlah, udah pacang pondasi, ada rumah, sudah ada asrama untuk santri. Tiba-tiba anaknya ngambil alih, anak yang pewakif ini ngambil alih. Wah, gimana ya? Saya tanya, Pak Kiai, awal menerima wakaf itu ada ikrar wakafnya nak, dicatat nak? Saya sih ngaji-ngaji ya, pokok saya tahu ngajar ngaji. Saya tak peduli mau catat, saya tak ngurus dunia. Siapa bilang Al-Quran tak istilah ngurus dunia? Al-Quran itu dunia akhirat Pak, jangan dipisah-pisah. Ini ilmu sekuler nih. Nah, agama, dunia. Kalau orang belajar ilmu dunia tak paham agama, tak sholat kata dia. Orang yang di pondok pesantren belajar agama tak paham ilmu dunia, salah. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, Rasulullah dan para sahabat itu menguasai dunia akhirat. Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Rasulullah dan sahabat paham betul sistem ekspor impor, paham betul sistem muamalah, sistem jual beli yang sukses,
sampai ekspor ke luar negeri. Paham betul tentang strategi politik, hukum, sosial, budaya, dan seterusnya. Karena memang semuanya diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka saya sampaikan kepada santri-santri, ketika semangat belajar Quran, insya Allah sukses dunia akhirat. Salah satunya di Al-Ahzab ayat 27, diamalkan Ustadz Yusron dan santri-santri, ngaji dapat makanan, gitu kan? Nah, ngapal itu kan contoh ya. Nah, kalau dapat tanah wakaf lagi, dapat lagi cabang pondok. Bayangkan dalam cabang ada cabang 9.2. Jadi cabangnya Askof Mahabbatullah. Nah, ini bukti karena memang sesuai dengan janji Allah. Maka penting tak kita belajar Quran, Bapak Ibu? Karena hari ini Al-Quran sudah dicabut dari kurikulum, baik itu di sekolah umum ataupun di sekolah agama. Apa maksudnya, Pak? Apa maksudnya, Ustaz? Ketika di sekolah umum belajar ilmu dunia tanpa Al-Quran, akhirnya dia tidak sholat, meremehkan sholat. Pulang-pulang dari Amerika belajar ilmu dunia, tidak berhijab, tak pakai jilbab lagi. Ya karena tanpa Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada mengajarkan tentang sholat, berhijab, berjilbab, dan seterusnya. Lengkap. Di pondok pesantren, ilmu di sekolah-sekolah agama tak ada lagi Al-Quran. Hampir juga beberapa yang tidak ada Al-Qurannya. Maksudnya belajarnya ilmu agama saja, ibadah mahdoh, tidak belajar tentang ilmu ekonomi, muamalah, hablum minan nas, akad jual beli, apa itu riba. Akhirnya udah jadi ustadz kredit motor juga, lucu. Udah jadi ustadz ngajar ngaji, imam sholat, kredit motor. Ini ke konslet nih, konslet. Kemana ilmunya yang selama ini? Karena apa? Karena tadi ilmu yang dia pelajari hanya paham ibadah mahdoh. Islam tidak seperti itu, Pak. Islam agama yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika diamalkan ilmu dalam Al-Quran ini, Pak, berkah hidup kita dunia akhirat. Jangan takut anak belajar agama lalu masa depannya suram. Salah. Justru sukses, berkah, anti korupsi minimal. Insya salah satunya yang Allah firmankan di Al-Ahzab ayat 27. Ketika diwariskan Al-Quran, siap-siap Allah wariskan tanah-tanah, harta benda. Siap-siap Pak kaya raya. Ini saya belajar waktu kemarin saya dari Brunei, acara kait konferensi antar Islam Borneo. Jadi satu Borneo, Pulau Borneo, Kalimantan itu kumpul. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sarawak, Malaysia, Sabah, Malaysia, Brunei Darussalam kumpul. Yang berbicara saat itu salah satunya adalah Sultan Hasan Bolkiah. Termasuk mufti belakang layar, guru beliau, muftinya juga ngomong di situ. Apa yang mereka sampaikan? Membangun negara adalah membangun masyarakat, membangun manusianya, bukan sekedar infrastruktur. Kalau mau ngomong infrastruktur saja, Firaun, Namrud lebih hebat infrastrukturnya, habis semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kufur. Kita ingin bangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Beliau amalkan, Pak. Apa-apa yang beliau pelajari dari guru ngaji beliau, ya, beliau amalkan semuanya ketika menjabat sebagai sultan, sebagai raja Brunei. Salah satu yang beliau amalkan ketika membangun negeri. Ketika lepas dari Inggris, Brunei Darussalam sama seperti Malaysia dipegang oleh Inggris. Kalau kita kan Belanda, Bapak Ibu ya. Ketika lepas dari Inggris, Brunei Darussalam sempat merosot, Pak. Hampir menyentuh negara miskin. Namun beliau tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Beliau tuh sasarannya
prinsipnya 3 MIB, Melayu, Islam, Brunei. Pokoknya kalau udah Melayu, kalau udah Islam, kalau udah Brunei, ini yang kita pegang asas utamanya mereka. Nah kemudian dia amalkan terus Pak, ya, tumbuh pondok tahfiz, pondok masjid-masjid dibangun, bahkan di sana gedung biasa tidak boleh lebih tinggi daripada masjid. Apa yang terjadi Pak? Allah kasih minyak, tiba-tiba muncul minyak Pak, sekecil itu Brunei di tanah Kalimantan muncul minyak. Dari minyak yang dia olah menjadi negeri kaya hari ini Pak. Dolarnya saja, dolar Brunei di angka 12.000 rupiah, udah hampir setara dengan dolarnya Amerika. Secara ekonomi menguasai, secara masyarakatnya makmur. Saya kemarin silaturahmi dengan salah satu masyarakat di sana, merintis dari nol Pak. Orang kampung dari Pontianak hijrah ke sana, udah 30 tahun, nikah sama orang sana, jual sayur di pasar, jual sayur sampai sukses Pak. Truk-truknya banyak, mobil-mobil banyak, ya. Dia punya lahan pertanian 2 hektar. Suatu hari beliau kurban Pak, yang datang nih naik Lexus, naik BMW, yang ambil daging kurbannya nih 2 kilo pakai BMW, pakai Lexus, pakai Mercy. Maka sejak itu dia tahu, oh tidak bisa nih kurban di sini lagi, udah makmur semua. Akhirnya dia pindahkan kurban ke Pontianak, kampung halamannya, kurbannya ke Kalimantan. Nah, jadi Masya Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya ketika ajaran Islam diamalkan dengan baik, menjadi berkah. Salah satunya lewat Al-Quran. Setelah Al-Quran diwariskan, maka diwariskanlah dunia, tanah-tanah, harta benda. Wa ardhon lam tata'uha, bahkan tanah yang belum kamu injak. Bapak Ibu punya tanah enggak? Pasti ada tanah. Apakah semua tanah yang Bapak Ibu miliki sudah diinjak semua? Ada enggak bagian yang belum diinjak? Nah, ini kan rezeki sesuai dengan yang Allah firmankan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah. Takbir. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah diwariskan Al-Quran, maka penting Pak, ajarkan anak Al-Quran. Maka di madrasah ibtidaiyah Mahabbatullah, SD-nya, TK-nya berasas Al-Quran. Saya silaturahmi ke Pekanbaru, ke Ustaz Abu Somad, 6 tahun pembelajaran di sana. 3 tahun pertama SMP, SMA. 3 tahun pertama tidak ada pelajaran lain. 3 tahun pertama hafiz Quran dulu. Baru setelah 3 tahun hafiz Quran, dia masuk belajar ilmu fikih, ilmu diniyah, ilmu-ilmu yang lain. Jadi Quran dulu Pak diwariskan ke anak kita. Setelah itu siap-siap Allah wariskan dunia, tanah-tanah, harta benda. Insya Allah, tidak usah takut miskin lah kalau udah belajar Al-Quran. Dan yang terakhir di surah Al-Mu'minun, warisan Allah yang terakhir di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ya, ayat yang ke-10. Ulaika humul warithun, mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Apa yang diwariskan oleh Allah kepada mereka? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Warisan terakhir yang Allah berikan adalah surga Firdaus. Istana megah di dalamnya, makanan tanpa batas, buah-buahan tinggal petik, bidadari, harta perhiasan berlimpah ruah, sungai-sungai dari madu, ada sungai madu, ada sungai khamar, ada sungai susu. Luar biasa surga Pak, di luar sesuatu yang pernah kita bayangkan di dunia ini. Dan ini menjadi impian kita semua, menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal alamin. Pengen gak dapat surga Firdaus? Amin ya Rabbal. Nah, syaratnya tadi lah, qad aflahal mu'minun. Kalau dikaji panjang lagi, menjadi pribadi orang yang beriman. Ada 10 syaratnya. Maka ketika diwariskan Al-Quran,
Allah sejahterakan dunianya, Allah masukkan surga. Masya Allah, hidup mulia, mati masuk surga. Mau tak seperti ini? Inilah yang didapatkan oleh baginda Rasulullah SAW, sahabat tabi'in. Inilah yang mereka dapatkan, sehingga hidup mereka penuh dengan kemuliaan, mati mereka syahid fisabilillah di jalan Allah, dan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua salah satu yang mendapatkannya. Bagaimana? Tidak bisa langsung lompat, Pak. Bisa tak langsung dapat dunia aja, dapat harta? Tidak bisa langsung lompat. Atau mau langsung masuk surga? Mau langsung masuk surga? Berarti mati dulu kalau ini. Nah, mulai kan kali udah jelas ya kan? Oh, Masya Allah, hebat, tinggi mana bang nih? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama Quran dulu. Semangat dulu kita amalkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka Nabi tidak mewariskan harta, Nabi tidak mewariskan rumah, Nabi tidak mewariskan tanah. Yang diwariskan Nabi apa? Dua, Quran dan sunnah. Amalkan, praktekkan, pelajari, berkah dunia akhirat. Insya Allah. Siapa yang pengen ngafal Quran angkat tangan? Yang pengen punya anak hafal Quran angkat tangan, biar diaminkan malaikat di atas kita. Maka saya punya adik nih, Ustadz Aiman. Beliau ini hafiz 30 juz. Sebagai contoh, yang pertama kali mengamalkan metode ini, selesai 30 juznya mungkin dengan nomor ayat, nomor halaman, nomor surah, posisi halaman, kanan kiri, atas bawah tengah. Ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu, ada bawa Quran? Ada nggak bawa Quran Bapak Ibu? Kalau handphone ada bawa enggak? Di dalam handphone ada Quran enggak? Nah, kalau handphonenya belum ada Al-Qur'annya, berarti handphonenya belum masuk Islam. Game di download 1 giga, YouTube, TikTok, WhatsApp berapa giga itu? Al-Quran 100 megabyte, tidak sampai 1/10-nya, tidak di-downloadkan saya. Maka download apa itu ya? Quran, Android Quran apakah namanya? Bapak Ibu, buka dari juz 1 sampai juz 30. Baca satu ayat, bebas pilih. Kalau Allah izinkan nanti beliau bisa jawab. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, contoh, dan keberkahan. Yang baca semangat, nular. Insya Allah anak-anaknya juga bisa menjadi hafiz Al-Quran. Amin ya Rabbal. Siapa yang mau baca satu ayat? Satu ayat ya. Ibu-ibu ada? Baca satu ayat. Ada? Kalau tidak ada saya pulang. Ada Bapak Ibu? Ada? Satu ayat ya. Dibaca. Ada Pak? Satu ayat ya, silakan Ustaz. Satu, habis ini Ustaz. Yang kedua, alhamdulillah. Wah, sebelah Ustaz Eman majulah, nanti tengok ya. Ya, silakan Ustaz Faisal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah, surah ke-9, juz ke-10, halaman ke-189, sebelah kanan tengah, ayat ke-18. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Silakan baca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Betul. Takbir. Allah. Ya, silakan Pak Ji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13, juz ke-13, halaman ke-250, sebelah kiri tengah ayat ke-9. Betul. Takbir. Allah. Ya, silakan. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Artinya Dialah Allah yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang maha besar dan maha mengetahui segala sesuatu. takbir. Allah. Satu lagi terakhir. Yang ibu-ibu lah. Pak Roda 2. Ibu-ibu 1. Bebas. Kak. Ada ibu-ibu? Kakak? Siap ibu? Kak Bunda? Bu Ajak? Bismillah. Bawa sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه Ya cukup. مصدقا لما مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran, surah ketiga, juz ketiga, halaman ke-50, sebelah kiri atas ayat ketiga. Takbir. Allahu Akbar. Ya, silakan baca. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Takbir. Allahu Akbar. Siapa yang mau kayak gini? Maksudnya hafalan kayak gini. Karena beliau sudah menikah. Alhamdulillah sudah mau punya anak. Nah, insya Allah di sisi terakhir 5 menit terakhir boleh ada praktek menghafal langsung diajarkan oleh Ustadz Aiman. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti dari anak-anak sampai kakek nenek. Ya Bapak Ibu ya, boleh langsung praktek, boleh? Mau? Ya, silakan Ustadz Aiman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah Bunda, bangga yang dirahmati Allah. Insyaallah sekarang kita coba mulai ingin praktek sharing untuk kita coba niatkan bersama. Semoga kalau Allah izinkan dengan wasilah metode ini, ayah bunda abang kakak semuanya mulai menghafal Quran, mulai dekat sama Quran, mulai senang bersama Quran. Siap? Insya Allah.
Maka seperti biasa kita doanya di surah Al-Maidah 114 dan surah Toha 114. Ikutin saya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Doanya di surah Al-Maidah 114 dan surah Toha 114. Oke. Al-Quran berapa juz? Ayo bunda? Berapa juz? 30 juz. Berapa surah Al-Quran? 114. Nah, siapa nih? Muhammad Musa sama Ahmad ikut ya. Ini sebagai bukti bahwa baru masuk Islam pun nanti langsung bisa ngafal Quran. Insya Allah. Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Ada berapa ayat Quran? Ayo bunda? Ya? Ada yang tahu? Quran jumlah ayatnya 6.236 ayat. Berapa? Berapa ayat? Ayo bunda? 6.236 ayat. Oke? Diingat sampai mati. Diingat sampai kapan? Diingat sampai kapanpun. 6.236 ayat. Nah, kalau tak percaya hitung sendiri. Nah, mushafnya standar, mushaf Mekah Madinah 15 baris. Oke? Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176, Al-Maidah 120, Al-An'am 165, Al-A'raf 206, Al-Anfal 75, At-Taubah 209, Yunus 109, Hud 123, Yusuf 111 sampai An-Nas 6 ayat. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 6.236 ayat. Oke? Sip? Nah, itu diingat 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Karena Quran yang kita baca setiap hari itu harus kita kenal terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita harus kenal surah yang akan kita hafal, yang akan kita ingin hafalkan, yaitu surah Ar-Rahman. Sudah hafal surah Ar-Rahman? Nah, bagi nama barunya Ahmad Nur Rahman. Nah, wajib tuh hafal surah Ar-Rahman. Oke, surah Ar-Rahman kita kenalan dulu. Surah Ar-Rahman itu surah ke-55 dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman surah ke berapa? 55. Surah Ar-Rahman berjumlah 78 ayat. Surah Ar-Rahman berjumlah berapa ayat? 78 ayat. Surah Ar-Rahman termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Ar-Rahman termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Ar-Rahman di juz ke-27. Juz berapa? 27. Surah Ar-Rahman di halaman 531. 531. Bu, 531. Surah Ar-Rahman di halaman berapa? 531. Takbir. Nah, sudah kenal lah surah Ar-Rahman identitasnya. Oke? Surah Ar-Rahman surah ke berapa? Saya ulangi, surah Ar-Rahman surah ke berapa? 55. Berapa jumlah ayatnya? Makkiyah atau Madaniyah? Di juz berapa? 27. Di halaman berapa? 531. Sudah hafal? Oke? Tips, ada tips nih. Kalau halaman Qur'annya sebelah kanan itu pasti ganjil. Sebelah kanan apa? Pasti ganjil. Tahu ganjil? Ganjil 1, 3, 5. Oke. Kalau halamannya sebelah kiri itu pasti genap. Pasti apa Bapak Ibu? Pasti genap. Kalau kanan ganjil, kiri genap. Kalau halaman 531 kanan atau kiri? Hah? Mengapa kanan? Karena ganjil. Kalau halaman 225 kanan atau kiri? Mengapa kanan? Mantap. Kalau halaman 30 kanan atau kiri? Masya Allah. Bapak Ibu semuanya sudah hafal Quran. Ya, halamannya saja, ya, kanan dan kiri. Insya Allah. Kalau halaman 725 kanan atau kiri? Mengapa kanan? Hah? Mengapa kanan?
ganjil. Nah, tapi tidak ada halaman 725. Karena Quran hanya sampai 604 halaman saja. Insya Allah. Jadi halaman 531 surah Ar-Rahman kanan atau kiri? Kanan, karena ganjil. Insya Allah. Oke, kita praktek. Sudah berdoa, kita sudah kenalan dengan surah yang kita hafal. Kita masuk ayat pertama. Kita pakai metode simbol ya, dengan menghafal simbol dengan angkat jempol kita semuanya. Angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Oke, itu ayat pertama. Ayat berapa tuh? Ayat 1. Itu murotal, ada nadanya. Sekarang khutbah, tegas bacanya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu khutbah atau tegas bacanya. Ayat ke-1 artinya yang maha pengasih. Apa artinya? Yang maha pengasih. Apa arti Ar-Rahman? Yang maha pengasih. Ayat berapa tuh? Ayat 1. Sekarang ayat 2, angkat 2 jari. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Oke. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Artinya yang mengajarkan Quran. Apa arti Allamal Qur'an? Yang mengajarkan Quran. Oke, sekarang ayat ketiga. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Artinya yang menciptakan manusia. Artinya apa? Yang menciptakan manusia. Kita baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Takbir. Ayat keempat. Ayat keempat. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Yang mengajarkannya berbicara. Yang mengajarkannya berbicara. Ayat keempat apa artinya? Yang mengajarkannya berbicara. Kita mundur. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Allamahul bayan. Khalaqal insan. Allamal Qur'an. Ar-Rahman. 1, 2, 3, 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Takbir. Ayat berapa tuh? Ayat 4. Kita sampai ayat berapa? 78. Oh, siap ya? Sampai 78. Sampai besok lagi ya. 78. Siap? Sampai 78. Ayat ke-5. Angkat tangan kanan, kita pakai gaya. Oke? Ada gayanya sedikit. Asy-syamsu wal qamaru. Asy-syamsu wal qamaru. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. 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 Artinya matahari dan bulan. Matahari dan bulan beredar mengikut perhitungannya. Beredar mengikut perhitungannya. Apa arti ayat kelima? Matahari dan bulan beredar mengikut perhitungannya. Asy-syamsu artinya apa? Matahari. Wal qamaru dan bulan. Bihusban beredar mengikut perhitungannya. Oke, ayat kelima saya baca artinya, ayat bunda baca Arabnya. Matahari dan bulan beredar mengikut perhitungannya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Takbir. Ayat 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
Allamahul bayan. Ya. Khalaqal insan. Dua. Allamal Qur'an. Ar-Rahman. Takbir. Surah apa ini? Surah ke berapa? Juz berapa? Di halaman berapa? Kanan atau kiri? Takbir. Sudah hafal dengan arti dan posisi dan halaman. Alhamdulillah. Ayat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ar-Rahman. 2. Allamal Qur'an. 3. Khalaqal insan. 4. Allamahul bayan. 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Takbir. Alhamdulillah. Saya ada pertanyaan. Yang menciptakan manusia ayat berapa? Ayat ketiga. 1, 2, 3. Khalaqal insan. Yang mengajarkan Quran ayat berapa? Allamal Qur'an. Yang mengajarkannya berbicara ayat berapa? 4. Allamahul bayan. Matahari dan bulan. 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Yang Maha Pengasih. 1. Ar-Rahman. Takbir. Ayat 1 yang bapak-bapak dulu. Ayat 1 ayat 135. Bapak-bapak ya. 135 itu ganjil ke genap? Ganjil. 135. 1, 2, 3. Ar-Rahman. 3. Khalaqal insan. 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Takbir. Ibu-ibu yang genap berapa? 2 dan 4. 1, 2, 3. Allamal Qur'an. 4. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Sudah hafal 5 ayat, tak sampai 14 menit sudah kita hafalkan bersama 5 ayat. 5 ayat itu banyak loh. Bisa 2-3 baris. Alhamdulillah. Kalau saya bilang Al-Quran semangatku. Al-Quran semangatku. Al-Quran semangatku. Al-Quran semangatku. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah hafal 5 ayat. Surah apa tadi? Berapa jumlah ayatnya? 70. Di halaman berapa? Kanan atau kiri? Juz berapa? Baca atau badannya? Baca. Selamat sudah menghafal 5 ayat. Semoga bisa diteruskan dan diulang-ulang sampai akhir hayat kita. Nah, sudah 5 ayat, sisa berapa ayat lagi? 6.231 ayat lagi. Semangat, insya Allah sebelum kita meninggal kita bisa selesaikan 30 juz 114 surah, 6.236 ayat. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kata barangnya. Masuk kata. Khatam. Alhamdulillah. Takbir. Baik Bapak Ibu, bagi yang nanti ingin melanjutkan hafalannya seperti ini bisa ikuti program MIM yang ada di Masjid Al-Muhajirin Al-Munawwarah setiap ba'da sholat maghrib sampai isya. MIM maghrib isya menghafal, mengaji 1 hari 1 ayat, ikuti istiqomah insya Allah. Allah wariskan kepada kita Al-Quran, Allah wariskan hidup kita dengan harta yang berkah, Allah wariskan kepada kita surga Firdaus. Tak sempat ikut maghrib isya, boleh ikuti secara online dalam program Gemar Generasi Menyayangi Al-Quran. Join saja, hubungi admin yang ada di sini nomornya. Itu programnya bersama Ustadz Aiman juga setiap ba'da subuh 1 hari 1 ayat juga. Ini baru selesai kita surah Al-Waqiah, nanti akan masuk surah baru lagi. Jadi 1 hari 1 ayat juga dari seluruh Indonesia ikut ini.
setiap ba'da sholat subuh sampai jam 6 pagi sampai syuruk ya. Kita mulai dari jam 5 lewat 10 menit, hanya 50 menit saja. Nah, habis itu kita aktivitas sehari-hari, insya Allah tidak mengganggu. Artinya tidak ada alasan kita untuk tidak menghafal Al-Quran. Programnya sudah ada di mana-mana. Allah sudah pilih kita untuk tahu. Jangan jadi alasan kita untuk mengabaikan Al-Quran. Insya Allah Bapak Ibu semua yang di sini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur kita ketemu lagi, amin. Pendek umur kita ketemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon doanya juga. Insya Allah kami setelah ini nanti akan melanjutkan perjalanan sampai pulang lagi ke Pontianak dengan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas semua supportnya selama ini kepada Askof Mahabbatullah, dan saya juga mewakili mereka memohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah adab tingkah laku. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa lebih baik dan lebih baik lagi, dan bisa istiqomah membersamai Bapak Ibu sekalian. Saya menitipkan mereka, anggap saja seperti anak sendiri. Semoga menjadi keberkahan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lompat pagar. Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele karena perut dah bergegar. Betul nak? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.